Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Profil Lamine Yamal, bocah 15 tahun debut di La Liga untuk Barcelona. Lamine Yamal memecahkan rekor sebagai debutan termuda Barcelona di La Liga. Yamal dimasukkan pelatih Xavi Hernandez di menit ke-83 pertandingan Barcelona versus Real Betis, menggantikan Gavi. Saat Yamal bermain, usianya baru menginjak 15 tahun 285 hari, belum genap 16 tahun. Melihat penampilannya, Xavi disebut langsung jatuh hati pada Yamal. Bocah berusia 15 tahun itu kabarnya akan segera diberi kontrak profesional jika usianya sudah genap 16 tahun. Bernardo Silva ungkap kemiripan Haaland dan Ronaldo. Bernardo Silva merasakan bermain dengan penyerang subur yang berbeda di Manchester City dan Portugal. Ia melayani Erling Haaland di The Citizen. Sementara bersama Selecao das Quinas, dirinya berkolaborasi dengan Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva menilai Haaland dan Ronaldo sama-sama penyerang yang punya naluri mencetak gol yang begitu tinggi. Mereka punya penempatan posisi yang sangat baik. Jika dapat manajer tepat, Chelsea bisa melesat. Chelsea saat ini masih dalam pencarian manajer baru. Raheem Sterling berharap The Blues bisa mendapat manajer tepat agar bisa melesat. Terkait manajer baru Chelsea musim depan, Sterling cuma berharap manajemen bisa mendatangkan sosok yang tepat agar bisa membawa tim bangkit dan melaju kencang musim depan. Sebab Chelsea punya modal skuad yang berlimpah sehingga memudahkan manajer meracik tim. Benzema panas, 3 hat-trick sebulan. Karim Benzema lagi panas-panasnya selama bulan April ini. Bayangkan saja 3 hat-trick dibuat penyerang Real Madrid itu. Dengan kondisi yang sudah membaik usai cedera, ketajaman Benzema ini tentu melegakan Carlo Ancelotti selaku pelatih. Sebab tenaganya dibutuhkan untuk menjaga kans meraih trofi di Copa del Rey dan Liga Champions. Cassano Allegri tinggalkan Juventus. Juventus tampil tak sip semenjak kembali dibesut Allegri. Si nyonya tua pada musim lalu tak mampu meraih gelar dan musim ini tinggal berharap di Liga Eropa. Permainan Juventus juga sangat tak enak ditonton. Klub asal Turin itu dianggap main lebih banyak bertahan. Antonio Cassano menilai permainan Juventus di bawah arahan Massimiliano Allegri sangat memalukan. Allegri pun diminta untuk meninggalkan Bianconeri. Jose Mourinho sindir kasus Fabio Paratici dan 15 poin Juventus. Pelatih AS Roma Jose Mourinho memberi sindiran pedas atas kasus hukum yang menerpa Fabio Paratici dan Juventus. Dia merasa diperlakukan dengan tidak adil pada kasus hukum yang menimpanya musim ini. Mourinho pernah terlibat friksi dengan Marco Serra, wasit keempat yang bertugas saat Roma kalah dari Cremonense. Mourinho sejak awal tidak melihat Juventus sebagai tim terhukum pengurangan 15 poin. Jadi ketika banding Juventus diterima, Mourinho tidak kaget. Ex-manajer Manchester United juga tidak kaget dengan keputusan pada kasus hukumnya. Rahasia transfer Harry Kane ke MU tidak aman lagi. Erik ten Hag sudah tidak sanggup menutupi rahasia klubnya yang ingin mendatangkan Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Apalagi supporter Manchester United juga sudah lantang menyuarakan keinginan mereka. Kane memilih tidak banyak berbicara dan menegaskan komitmennya bersama Tottenham Hotspur. Sementara Erik ten Hag mulai berani berkata jujur mengenai target transfer utama Manchester United.
Internal terlalu kacau, Liverpool tidak sempat iri dengan tim lain. Back tengah Liverpool Virgil van Dijk buka suara terkait perjalanan klubnya pada musim 2022-2023. Liverpool sama sekali gagal meramaikan persaingan gelar Liga Inggris musim ini. Ia mengaku bahwa keberhasilan rival tidak dipandang negatif oleh rekan setimnya. Kami tidak merasa frustasi karena harus menghadapi masalah di tim sendiri, kata Van Dijk seperti dilansir dari Mirror. Saya tidak memikirkan apa yang tim lain lakukan musim ini, ucap bek tengah asal Belanda tersebut. Julian Nagelsmann terancam batal latih Spurs gara-gara kemahalan. Nagelsmann diidentifikasi sebagai calon kuat pelatih Harry Kane CS berikutnya. Meski begitu, dikutip dari The Telegraph, gaji Julian Nagelsmann bisa menjadi kendala tersendiri bagi Spurs. Jika The Lily Whites mengontrak Nagelsmann, maka Munchen bakal mendapat sejumlah kompensasi dari sang pelatih. Nominal tersebut ditenggarai terlalu besar bagi pemilik Spurs. Veteran Liverpool James Milner jadi target kejutan klub Liga Premier Inggris lainnya. James Milner bakal meninggalkan Liverpool di musim panas meskipun Jurgen Klopp ingin mempertahankannya. Dia akan mengakhiri hubungan 8 tahunnya dengan klub setelah kontraknya yang ada habis pada akhir musim ini. Begitu sang pemain menjadi bebas agen, Brighton dilaporkan tertarik untuk mengontrak gelandang veteran tersebut, klaim The Athletic. Selain Brighton, Burnley yang baru promosi juga ingin memboyong sang pemain. Jurrien Timber beri kode bakal tinggalkan Ajax tahun ini. Dalam 2 musim terakhir, nama Jurrien Timber mulai dikenal oleh banyak orang menyusul performa gemilangnya dalam mengawal lini belakang Ajax Amsterdam. Back 22 tahun itu pun lalu dikaitkan dengan sejumlah klub elit Eropa. Kini, jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023, Timber mengatakan jika dirinya sudah membulatkan tekad untuk meninggalkan Ajax yang sudah dibelanya dari tahun 2014. Bursa transfer kian dekat. Kini saatnya bagi saya untuk bicara. Ada banyak sekali minat dan saya sudah membuat kesepakatan dengan Ajax, ucap Timber. Galtier konfirmasi adanya diskusi kontrak antara Sergio Ramos dan PSG. Kontrak Ramos di PSG akan berakhir pada akhir musim. Meskipun mantan bek Real Madrid itu ingin bertahan, Les Parisiens tampaknya masih mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya. Sang bek telah membuat 39 penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini, di mana ia mencetak 3 gol dan 1 assist. Christophe Galtier mengkonfirmasi bahwa diskusi sedang berlangsung antara petinggi klub dengan pihak Ramos. Pelatih PSG itu mengaku cukup puas dengan penampilan yang ditunjukkan oleh bek berusia 37 tahun itu musim ini. Meski dihujani kritik, Oliver Kahn tolak mundur dari Bayern Munich. CEO Bayern Munich Oliver Kahn menjadi sasaran kritik dari para penggemar yang tidak puas dengan performa di Bavarian dalam beberapa pekan terakhir. Petinggi klub juga dikabarkan membuka peluang untuk memecat mantan kiper andalan Bayern Munich tersebut. Oliver Kahn dianggap sebagai salah satu pihak yang harus bertanggung jawab terhadap menurunnya performa Bayern. Meski Oliver Kahn mendapatkan kritik keras, namun ia masih menolak untuk meninggalkan jabatannya. Ia berjanji akan membawa Bayern lebih berjaya di musim depan. Jose Mourinho tetap bangga meski Roma gagal menang dari Milan. AS Roma gagal menang atas AC Milan di pekan ke-32 Serie A dini hari tadi. Kegagalan meraih poin penuh pun membuat Roma kini terlempar ke urutan kelima klasemen sementara, dengan kalah head-to-head dari Milan di peringkat keempat. Meski demikian, manajer Jose Mourinho mengaku tetap bangga dengan penampilan tim Serigala Ibu Kota tadi malam. Kalau kita bicara soal penampilan kita malam ini, saya sedih, tentu saja karena kita sudah di depan mata meraih 3 poin. Namun perasaan bangga saya jauh melebihi rasa sedih saya, ucap Mourinho. Massimiliano Allegri rindukan Paul Pogba. Sinyonya tua menggait kembali Pogba pada musim panas tahun lalu setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Manchester United.
Harapan pun membumbung tinggi karena periode pertama Paul Pogba membela Juventus pada tahun 2012 hingga 2016 silam berjalan dengan sangat baik. Massimiliano Allegri mengatakan bahwa masalah cedera telah menghalangi Paul Pogba menampilkan performa terbaiknya. Dan dia mengaku tidak melihat Pogba seperti 9 tahun lalu yang sama sekali tidak terlihat pada saat ini. Sergio Busquets putuskan bertahan di Barcelona. Masa depan sang pemain berusia 34 tahun itu telah menjadi bahan pembicaraan selama beberapa bulan terakhir. Karena itu akan segera kadaluarsa di akhir Juni 2023 mendatang. Namun demikian, pelatih Xavi Hernandez selalu mengutarakan dengan terang-terangan mengenai keinginannya untuk mempertahankan Sergio Busquets yang masih menjadi sosok penting dalam permainan Barcelona pada musim ini. Menurut Diario Sport, sang gelandang pensiunan timnas Spanyol itu telah memutuskan untuk menandatangani kontrak setahun lagi di Camp Nou. Roberto De Zerbi puas Brighton sukses cukur Wolves 6-0. Brighton dan Albion mengamuk saat menjamu Wolves di Amex Stadium kemarin malam. The Seagulls sukses mencukur Wolves dengan skor 6-0. Kemenangan besar ini pun disambut sukacita oleh manajer Roberto De Zerbi. Pelatih asal Italia ini bahkan menyebut kalau kemenangan ini menjadi kemenangan terbaik yang pernah diraihnya selama berkarir sebagai manajer profesional. Saya sudah terbiasa menyaksikan level permainan seperti ini, namun jika kita melihat keberhasilan tim mencetak 6 gol, kita bermain dengan level permainan yang sangat tinggi, ucap De Zerbi. Kane buka peluang akhiri kontraknya dan hengkang dari Tottenham. Harry Kane membuka peluang untuk merampungkan kontraknya di Tottenham dan hengkang dari klub dengan bebas transfer di musim panas tahun depan. Terlebih lagi menjelang dibukanya bursa musim panas nanti yang dianggap penting bagi pihak klub dan juga si pemain. Hal tersebut dianggap sebagai transfer kontroversial mengingat Spurs tidak akan mendapatkan apa-apa setelah melepas sang striker yang diperkirakan memiliki nilai transfer mencapai 150 juta pound sterling. Sebelumnya dikabarkan bahwa Daniel Levy tidak akan menjualnya ke klub rival mereka di Inggris. Louis Saha, Manchester United tak butuh Wout Weghorst. Ex-striker Manchester United Louis Saha menyebut Wout Weghorst sebagai sosok yang saat ini tidak dibutuhkan oleh skuad Red Devils. Wout Weghorst merupakan transfer kejutan yang dilakukan oleh Manchester United pada Januari lalu. Namun penyerang berusia 30 tahun itu hanya 2 kali mencetak gol dalam 25 penampilannya di semua kompetisi dan diperkirakan tidak akan berubah dari status pinjaman dari Burnley menjadi permanen pada musim panas ini. Louis Saha tidak melihat ada alasan bagi United untuk menjajaki opsi tersebut. Pep Guardiola, persaingan juara Premier League belum usai. Manchester City bisa dibilang berada di posisi terdepan dalam perebutan gelar juara Premier League musim ini setelah kemenangan besar yang mereka raih atas Arsenal. Namun Pep Guardiola mengklaim bahwa perburuan gelar juara belum berakhir dan menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Guardiola justru meminta timnya untuk tetap fokus dan tidak kehilangan poin. Guardiola menegaskan bahwa The Citizen masih memiliki beberapa pertandingan besar yang harus dimainkan dan tidak boleh menganggap remeh semua lawan. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!